Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ibu beliau berdua menyiapkan perangkatnya, Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu yang masih di luar mohon segera memasuki ruangan karena sesi segera dilanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa bidadari cantik dari kebutuhan penjenengan ini Ibu Dian Wahyuni yang paling barat. Beliau Kasubdit P2TK Dikdas. Betul Ibu? Oh ya, nanti beliau kenalkan sendiri. Yang jelas beliau berdua, yang kedua adalah Ibu Maria Widiani. Beliau berdua inilah yang kita kenal Sri Kandi dari Kemdikbud, juru masaknya Pusbang Prodik yang menghasilkan produk Permen 68 tahun 2014. Jadi selama ini ada yang di luar, ada yang mengatakan ada dua versi permen draftnya dulu, yaitu versinya Dikdas dan versinya Dikmen. Itu semuanya tidak benar. Nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh beliau Ibu Dian Wahyuni dan Ibu Maria Widiani. Bapak Ibu guru tim yang saya hormati, pada sesi siang ini sesuai yang disampaikan ke kami tidak lama memaparkan materinya, akan langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu nanti utarakan apa keluhan Bapak Ibu dan apa kendala-kendala implementasi Permen 68 di lapangan. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Dian Wahyuni. Monggo. Terima kasih buat Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Sawal. Semestinya beliau hadir di sini, tapi karena pada acara bersamaan sama itu ada kegiatan, maka karena Pak Sawal merasa kita berdua yang secara teknis selalu bersama-sama teman-teman BTIK, akhirnya beliau minta kita berdua untuk hadir ke sini. Itu, dan Bu Maria juga mendampingi Pak Pranata yang pada kesempatan siang itu sama-sama berhalangan. Mudah-mudahan kehadiran kita berdua ini tidak mengurangi arti dari pertemuan ini, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum acara ini dimulai, saya ingin buat kesepakatan. Ini kira-kira acaranya mau sampai jam berapa dengan kita berdua? Apakah cukup 1 jam Pak? Ya, 1 jam ya? Karena kan nanti masih ada agenda dari Pak Firman kalau nggak salah. Terus siapa lagi agendanya? Dari perguruan tinggi. Nah, oleh karenanya pada kesempatan siang ini kita 1 jam. Saya rasa kalau soal paparan dan segala macam, saya yakin Permen 68 itu semua sudah baca kan? Belum. Waduh. Udah? Oke. Jadi mungkin tanya jawab aja Bu Maria. Saya tanya jawab, nanti kalau ada yang perlu saya jelaskan di tayangan, kita jelaskan di tayangan, baik di tayangan saya maupun di tayangan Bu Maria. Gitu ya, baik? Biar mempersingkat waktu, oke? Ya, terima kasih Ibu Dian. Untuk sesi pertama langsung kami buka untuk 3 penanya. Ya, yang dari belakang 1, 2. Oh gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Silakan TMC. Jangan lupa sebut nama dan asal daerah. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Perkenalkan saya Eko Nugroho dari Jogja. Tepatnya dari Gunung Kidul, agak gunung, jadi di daerah pelosoknya Jogja. Pertanyaan saya adalah terutama tentang linearitas, Bu. Tadi kami belum mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang linearitas yang ditanyakan pada sesi pertama tadi, yaitu sebenarnya mata pelajaran apa yang linear dengan TIK? Apakah elektro itu linear? Apakah
fisika itu linear atau tidak. Karena yang dijelaskan tadi masih bagi saya masih ngambang. Ya tidak ada mata pelajaran yang seperti dijelaskan di depan di SMP maupun SMA. Sekarang yang realnya saja, kalau SMP SMA yang linear itu yang apa? Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan juga tentang Permen 68 yang mengatur tentang S1 dan D4 itu yang harus linear. Rata-rata saya melihat di sini Bapak Ibu guru itu sudah S1 semua. Apakah ini harus mengambil S1 lagi atau boleh jika mengambil S2 komputer misalnya? Apakah ini dianggap linear atau tidak? Atau seperti kata permen harus S1 lagi? Kalau S1 lagi kayaknya bapak-bapak ini kasihan ya, sudah S1 harus ambil S1 lagi. Kalau langsung S2 boleh nggak? Linear atau tidak? Itu saja dua pertanyaan saya. Makasih. Sudah kami tangkap, terima kasih. Penanya kedua langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kuswara dari Kabupaten Kebumen. Kepada yang terhormat Ibu Dia dan Ibu Maria dari BSD dan PSDN dan Dikdas, ada dua pertanyaan yang perlu kami tanyakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Permen 68 tahun 2014. Teknisnya atau utamanya adalah tentang implementasi di sekolah, dikarenakan untuk sosialisasi, kebetulan untuk dari daerah kami Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu belum ada sosialisasi dari pusat, sehingga memang sampai dengan saat ini belum ada implementasi daripada Permen 68 itu. Kira-kira apakah bisa dilaksanakan di semester genap depan ataupun di tahun pelajaran 2015-2016? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya sendiri adalah dari SMK. Di SMK memang untuk Permen 68 itu adalah, kalau menurut kami sendiri itu adalah merupakan mutiara yang terbenam dari kurikulum 2013. Karena di situ lebih teknis, diatur tentang peran guru TIK dan KKPI. Tetapi juga sesuai struktur dari keputusan Dirjen Dikmen yang terbaru yang dikeluarkan pada 14 Juni 2014, itu di C2 itu ada mapel, yaitu dasar kompetensi keahlian. Di C2 ada simulasi digital. Itu adalah mapel yang kalau boleh dikatakan adalah dari pencetus Pak Gatot Prawiro Dirjo selaku dari Semolek, seperti itu. Dan dari instruksinya beliau adalah yang mengajar simulasi digital adalah ex dari guru KKPI. Nah, yang ditanyakan adalah berarti nanti guru KKPI nanti ada dua fungsi untuk SMK, yaitu yang pertama mengajar simulasi digital, yang kedua adalah berperan sesuai dengan Permen 68. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Penanya yang ketiga, mohon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suciaji dari Kabupaten Banyumas. Namanya Nur Suciaji. Iya. Kemudian kami mewakili untuk SMP yang kami tanyakan. Kami juga dapat titipan dari teman-teman yang ada di sana. Jadi bagaimana untuk yang kuliahnya D1 atau D2, kemudian mereka sudah sertifikasi. Nah, kalau melihat untuk tanggalnya itu 31 Desember 2016, itu sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau misalnya ada MOU yang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, itu hal yang mustahil. Kemudian selain itu ada juga yang
tinggal sebentar lagi untuk pensiunnya, apakah mereka juga harus kuliah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mohon penjelasan, kira-kira juknisnya itu kapan dikeluarkan? Permasalahannya adalah di kabupaten kami itu dinas pendidikan sudah memindahkan banyak guru-guru yang dari SMA ke SMK, itu sudah banyak sekali. Nah, sedangkan SMA itu membutuhkan juga guru TIK. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga penanya. Ada 3 penanya, yaitu Pak Eko Nugroho dari Jogja yang menanyakan tentang linearitas untuk guru TIK baik S1 dan S2. Dari Bapak Ari dari Kebumen tentang belum adanya sosialisasi Permen 68 tahun 2014 di masing-masing daerah, serta munculnya mapel simulasi digital yang membingungkan guru SMK apakah jadi guru sidik atau menjadi konsultan TIK. Sedangkan yang ketiga pertanyaan dari Mas Nur Sujiaji dari Banyumas tentang guru yang sudah sertifikasi tapi ijazahnya masih D1 maupun D2, serta kapan juknis Permen 68 diturunkan. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Terima kasih. Nanti Bu Maria yang panjangnya, saya jawabnya dikit aja ya Bu. Oke, mungkin saya ingin menjawab tadi dari pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Ibu Wiwi yang tadi, Bu Wiwi ini kan tadi D3-nya sudah TIK, lalu S1-nya matematik gitu kan, sertifikatnya TIK gitu kan, seperti itu. Lalu dengan terkait dengan Permen 68 ini statusnya Bu Wiwi itu seperti apa gitu ya. Mungkin gini, saya coba ingin ngajak Bapak Ibu sekalian kembali kepada filosofinya. Kenapa sih kok guru sampai harus S1 atau D4? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Seorang guru yang profesional kan harus punya kualifikasi akademik S1 atau D4. Kan seperti itu. Nah, kalau seorang guru sudah punya kualifikasi akademik S1 atau D4, itu kan berarti keilmuan itu sudah utuh, sudah dinyatakan dia sebagai seorang yang profesional, seperti itu. Nah, oleh karenanya, jadi janganlah terus nanti Bapak Ibu ini merasa, kok kayaknya ini guru TIK sih yang dia papain tadi Bu, gitu ya. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian, tidak seperti itu. Mungkin guru TIK ini adalah merupakan pertama yang kita gitukan. Karena apa? Karena yang namanya sertifikasi itu harusnya memang mengenal linearitas. Gitu, itu kan harus. Kalau kita berpikir kenapa sih seorang guru tuh harus S1 atau D4 gitu, kenapa? Kan keilmuannya harus utuh. Coba Bapak Ibu kalau bisa melihat kemarin, mungkin Bu Maria juga nanti akan menunjukkan, mungkin Bapak Ibu juga semua tahu terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi yang sudah kita lakukan, kan gitu ya. Uji kompetensi kan terkait dengan mata pelajaran yang diampunya. Dia utuh sebagai seorang guru yang profesional. Nah, ketika seorang guru taruhlah di SD yang tidak linear, itu kan akan menjadi kesulitan untuk menjawab, karena kan yang diujikan kan utuh keilmuan gitu ya. Tapi pada saat awal pelaksanaan sertifikasi kita sangat menyadari waktu itu Pak, karena kan memang LPTK terutama SD, terutama untuk guru SD memang LPTK-nya tidak waktu itu memang belum ada yang punya produk terkait dengan guru yang S1 D4. Nah, terkait dengan persoalan Ibu Wiwi lagi kembali tadi, lalu bagaimana yang harus Ibu lakukan oleh Ibu Wiwi tadi? Ya Ibu tetap Bu, harus S1 D4, itu adalah syarat mutlak. Lalu tadi masa berlakunya sampai dengan akhir 2006. Nah, kalau soal pemenuhan kualifikasi akademik itu kan tidak terbatas Bu, waktunya, mau kapan aja. Yang memberhentikan itu nanti kan perolehan tunjangan profesinya. Kalau sampai akhir tahun 2006 Ibu tidak punya tunjangan profesi, maka 2016 Ibu tidak punya S1 terkait dengan KTIK-an, kan berarti Ibu tidak punya hak, gitu kan? Atau kalau seandainya Ibu mau ngambil sertifikasi yang kedua matematika, tadi persoalan Ibu adalah persoalan jamnya, gitu ya. Padahal sepanjang saya tahu di struktur yang baru itu kalau nggak salah matematik itu bukannya nambah-nambah semua Bu,
gitu. Struktur program mata pelajaran itu kan bukan tambah banyak, matematik pun demikian. Nah, kalau menurut saya sebaiknya Ibu, kan tadi kan sudah ada ditawarkan oleh Bapak Indradi tadi terkait dengan adanya suatu program yang namanya Recognition Prior Learning gitu. Jadi kalau Ibu nanti harus melanjutkan ke S1 kan nggak perlu Ibu membuang waktu lama, karena Ibu pasti akan direkognisi Bu 3 tahunnya. Paling Ibu cuma paling setahun gitu maksimum Ibu sudah bisa menyelesaikan persoalan ke S1-an Ibu. Apalagi mungkin Ibu sudah merasa nyaman tadi ngajar di bidang keTIK-an gitu ya. Jadi menurut saya itu tidak menjadi persoalan gitu. Lalu terkait dengan Bapak yang dari NTT, ya, saya salut banget Pak, jauh-jauh Bapak kesini hanya ingin mendengar kejelasan ini semua, sekalian bernostalgia ya Pak. Ketika Bapak dulu di mana gitu, di sini lagi ngapain gitu ya Pak. Nah, terkait dengan persoalan Bapak NTT ini Pak, mohon maaf karena ini adalah S1 itu adalah syarat mutlak. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi Bapak memang harus mengambil S1 di bidang keTIK-an gitu. Nah, recognition prior learning atau dulu kita mengenal program pengakuan pengalaman kerja di Nasi Belajar itu bisa mengakui pengalaman-pengalaman Bapak selama ini menjadi suatu angka kredit semester tertentu gitu kan, bisa gitu. Nah, mungkin juga nanti di recognition prior learning seperti yang disampaikan Pak Indraji tadi, pengalaman-pengalaman atau kuliah Bapak mungkin bisa ada semacam kayak matrikulasi atau apa, sehingga Bapak tidak perlu menyelesaikan kuliah sepanjang itu. Lalu kalau seandainya Bapak pikir, ngapain sih saya ngambil kuliah TIK S1 atau ngambil S2 saja, ya misalnya, sekalian ngejawab Bapak yang tadi, ya sudah, ambil saja S2 itu. Jadi yang diakui itu adalah kualifikasi akademik terakhir yang linear dengan apel yang diakuinya. Kan seperti itu kan cukup bisa membuat Bapak Ibu lebih nyaman dengan kondisi itu, gitu ya. Lalu apa lagi tadi? Itu mungkin Bu Maria menyampaikan apa lagi? Oh, terkait dengan linearitas di dalam TIK ini. Ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pasal 8 seperti tadi yang bolak-balik dikatakan oleh Bapak moderator, pokoknya di dalam pasal 68 itu adalah masa transisi. Di situ di pasal 2 kalau nggak salah, kualifikasi akademik guru TIK itu kan harus S1 atau D4 TIK, gitu ya, terkait dengan TIK kan seperti itu. Nah, kalau yang tidak terkait dengan itu, maka dia kan harus ngambil sertifikasi kedua dan harus mengajar sesuai dengan sertifikasi yang keduanya. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mau mengajar sesuai dengan mapel, tidak mau mengambil sertifikasi kedua, berarti Bapak Ibu harus meningkatkan kualifikasi akademiknya agar linear antara sertifikat dengan mapel yang diampunya. Sudah seperti itu ketentuannya, gitu. Nah, mungkin dalam pertemuan ini tadi kan seperti disampaikan juga oleh Pak Indrajit ini terkait menjawab pertanyaan Pak Eko, isu linearitas yang menurut dimaksud Bapak Ibu itu isu linearitas yang seperti apa sih yang menurut Bapak Ibu? Coba dirembukan di sini, gitu. Yang dikategorikan misalnya apakah tadi manajemen informasi apa tadi? Ya, apalagi pendidikan apa tadi Pak? Teknik informasi misalnya gitu. Lalu apa? Tadi ada 5-6 biji itu kan? Apakah itu? Kan? Itu silakan saja nanti dirembukan di sini. Coba nanti akan oh, yang teknik elektro. Nah ini, kalau saya pikir kalau teknik elektro ya, nah ini, gimana Bang? S2-nya apa yang teknik elektro? Bapak tadi kan kalau saya teknik elektro itu punya S2 ya, Makassar ya. S2-nya TIK, gitu ya. Itu kan nggak masalah. Kalau yang itu, gitu. Karena kan kalau S1 itu yang itu aja. Agak aja, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hormati, ya alhamdulillah ya kami bisa di sini dari pagi sampai dengan siang hari ini mendengar
sebetulnya ini semua keluh kesah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini karena keluh kesah, itu kan? Betul kan? Nah, sayangnya sudah pada pulang sebagian besar. Oh belum ya? Oh, sebagian karena tadi kelihatannya penuh sekali, kok sekarang tinggal sedikit gitu ya. Padahal ini sebenarnya keluh kesah Bapak dan Ibu sendiri gitu, ya. Oke. Jadi yang ditanya itu sebenarnya ya karena di kurikulum 2013 tidak ada lagi TIK, itu kan? Nah, ya, jadi Bapak dan Ibu, Pak Menteri sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 68. Itu sebenarnya sudah mengakomodasi ya bahwasanya di setiap sekolah itu ya harus ada ya TIK gitu ya, dan di setiap sekolah itu gurunya semuanya harus bisa TIK, semua guru ya gitu. Tapi sekarang perannya berubah ya, dia bukan lagi guru mata pelajaran tapi guru bimbingan TIK yang peran fungsinya ya tugasnya itu satu untuk peserta didik ya, membimbing peserta didik, kemudian juga membimbing dan memfasilitasi teman-teman guru mata pelajaran yang lain, dan yang ketiga adalah juga membimbing memfasilitasi teman-teman tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Lalu kewajibannya Bapak dan Ibu minimal 150 peserta didik ya, minimal. Itu minimal ya. Tapi 150 itu bukan berarti hari ini saya satu orang saja, besok satu orang, besok lagi satu orang, sehingga dalam satu tahun itu 150, bukan begitu ya, bukan begitu ya. Pembagian tugasnya nantinya itu bukan setiap hari satu orang, sehingga kalau 150 hari kerja ya 150 terpenuhi, bukan begitu ya. Ini yang harus dipahami dulu ya. Ini sama sebetulnya dengan perannya guru BK ya, bimbingan dan konseling. Itu 150-nya itu 1 tahun ya, itu bisa dalam pelayanan klasikal, individual, atau juga institusional sebenarnya. Institusional itu artinya di sekolah kita ya, jadi artinya kita memberikan layanan kepada sekolah ya. Individual itu baik itu kepada peserta didik, kepada guru mata pelajaran yang lain, dan juga kepada tenaga kependidikan. Itu prinsipnya itu dulu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, seorang guru dikatakan profesional apabila, tadi Bu Lian sudah menyatakan ya, apabila guru itu S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Itu dulu dipahami. Terakreditasi maksudnya adalah minimal B. Ya, walaupun di dalam PP itu tidak dicantumkan kata B, itu artinya sebenarnya adalah B, bukan C atau lagi nyaris tak terdengar, itu sama sekali tidak. Ya, minimal B itu dulu. Ya. Nah, target untuk S1 atau D4 untuk semua guru di seluruh Indonesia ini adalah sampai dengan batas 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005. Itu artinya karena undang-undang itu Desember 2005, berarti sebelum tahun 2016 harus semua sudah S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, itu satu. Kemudian dia harus mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik tadi, S1 tadi ya, minimal, karena minimal S1. Mengajar sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya. Tambahan di dalam PP
Dikatakan profesional apabila dia memiliki sertifikat pendidik. Kalau Pak Profesor Eko Indrajit mengatakan tadi ada sebelah kiri, sebelah kanan, yang sebelah kiri itu adalah untuk yang sertifikasi pendidik, sedangkan yang di sebelah kanan adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP atau LSP-nya. Itu perbedaannya, ya. Nah, yang dikeluarkan oleh negara, ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan melalui LPTK yang ditunjuk oleh Menteri, itu adalah sertifikat pendidik. Nah, ketika dia sudah memiliki sertifikat pendidik, dia ini ya harus mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Jadi artinya linearitas itu satu garis semua antara kualifikasi akademik, ya, sertifikat pendidik dan mata pelajaran yang diampu. Itu dulu, ya. Jadi yang ada sekarang Bapak dan Ibu ternyata bervariasi. Untuk guru TIK saja, ya, yang ada di SMP, saya sebetulnya banyak tayangan, ya, dengan Budian itu banyak tayangan, tapi karena waktunya mungkin tidak memungkinkan, Pak, ya, sehingga kami ingin berdialog saja dengan Bapak dan Ibu. Mengenai tayangan nanti bisa diperoleh, nggak sulit, ya. Nah, untuk SMP saja, misalnya di sini, ya. Untuk SMP, Bapak Ibu, ya, itu jumlah SMP itu 35.673, ya. Oke. Sekarang guru, ya, guru di negerinya, ya, itu 20.304 untuk guru TIK-nya, ya. Dan guru di sekolah swastanya itu 7.738, ya. Yang sudah bersertifikat pendidik, ya, untuk guru untuk PNS yang sudah bersertifikat pendidik, ya, itu sudah ya 2.810. Sisanya yang 4.892 itu 24% belum bersertifikat pendidik. Itu guru SMP, ya. Kemudian untuk guru swastanya, bukan PNS-nya, itu yang bersertifikat pendidik itu baru 5.107, sedangkan yang belum itu 4.891. Ini baru melihat bahwa dia bersertifikat pendidik atau belum bersertifikat pendidik TIK. Belum lagi dilihat kualifikasi akademiknya apa, ya. Tapi pesan pimpinan adalah bahwa paling tidak di setiap sekolah ada satu guru TIK. Kalau misalnya seperti ini, itu artinya masih ada sekitar 7.631 orang guru TIK yang dibutuhkan di SMP. Gitu. Itu dibutuhkan di SMP. Kami belum lihat lagi secara linearitas, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di SMA, ya. Di SMA saja data yang kami miliki itu bervariasi, Bapak dan Ibu, ya. 2013 dan 2014 itu ada variasinya, tapi yang merah itu adalah 2014, yang hitam itu 2013. Mungkin yang data 2013 itu belum lengkap, tapi paling tidak di situ untuk yang SMA saja masih banyak yang belum sesuai, ya. Ya, tidak sesuai dengan kualifikasi akademik yang TIK-nya, gitu, ya. Nah, itu dalam kondisi lain, ya. Nah, di situ artinya ada, oh, itu udah berubah. Ya. Jadi untuk guru TIK SMA itu ada 8.422 orang, ya. Yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu jumlahnya cuma 2.570 dari 11.632 SMA. Yang telah bersertifikat pendidik TIK jumlahnya 1.676. Jadi sebetulnya kebutuhan guru TIK di SMA itu 3.210. Ini kita banyak yang di sini, ya, Bapak dan Ibu, yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik. Jadi kalau menurut permennya itu nggak bisa, ya.
Ini baru dari segi kebutuhan guru SMK-nya, tapi belum lagi dilihat kualifikasi akademiknya apa, ya, sesuai atau tidak sesuai. Kemudian di SMK, dari jumlah guru TIK di SMK 8.414 itu kita sebetulnya butuh paling tidak itu butuh, kalau setiap SMK punya satu saja guru TIK atau KKPI itu artinya ada 10.628 kan gitu ya. Tapi ternyata ya yang latar sesuai dengan latar belakang pendidikannya cuma 616 ya. Sedangkan yang telah bersertifikat pendidik TIK itu 2.546 gitu ya. Nah, ini artinya banyak sekali yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan TIK-nya, gitu, ya. Kebutuhan guru TIK di SMK sendiri sebetulnya, atau KKPI ya, di SMK itu 2.214. Nah, ini yang dikatakan sebetulnya, ya, kalau menurut undang-undangnya itu tidak profesional. Jadi bagaimana untuk profesional? Harus sesuai dengan kualifikasi akademiknya, gitu. Ya, linearnya seperti itu. Jadi mengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidiknya. Sekarang dia guru matematik, karena bisa menyalakan komputer, mematikan komputer karena di sekolahnya nggak ada, jadilah dia guru TIK. Ya, bisa enter dan delete, jadilah dia guru TIK, gitu ya. Kemudian ya itu kan bisa enter, delete kan gitu ya space gitu, copy paste gitu kan, jadilah dia guru TIK. Padahal dia jurusannya matematika. Karena nggak ada, saya ambillah saya sertifikat TIK. Itu kan sebenarnya tidak profesional. Nah itu yang mau kita luruskan, ya. Nah kita luruskan, gitu Bapak Ibu, ya. Nah cara meluruskannya bagaimana, ya? Kita targetkan sesuai dengan undang-undang dan PP-nya, semua harus S1, yang belum S1 ya. Kami bicara yang belum S1 atau D4 ya. Yang belum S1 atau D4 ya. Itu cukup banyak sebenarnya ya. Yang belum S1 atau D4 kualifikasi ya. Sebenarnya yang belum S1 atau D4 seluruh Indonesia, mulai dari TK sampai SLTA itu masih 855.166 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, apakah dia itu guru TIK di dalamnya? Ternyata iya. Ya. Dari 855.000 itu yang kebanyakan adalah guru SD, TK dan SD, itu juga termasuk di dalamnya adalah guru TIK atau KKPI. Nah itulah yang harus dibereskan dulu, gitu, ya. Nah cara membereskannya, kami pun pemerintah itu menyediakan bantuan studi, ya, bantuan studi untuk S1 dulu, ya. Kami juga punya S2, tapi S2 itu menurut Bappenas juga dan Kementerian Keuangan itu tidak berprioritas, karena prioritasnya itu adalah untuk S1 dulu atau D4. Ya, tolong buat teman-teman guru, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, bahkan TK, ya. Tolong kalau ada yang belum S1 atau D4, hubungi masing-masing direktorat kami. Ada kami di Direktorat P2TK Paudni untuk guru TK, untuk Dikdas itu untuk SD dan SMP di Direktorat P2TK Dikdas, kemudian untuk guru SMA, SMK di Direktorat P2TK Dikmen. Kami di Direktorat P2TK Dikmen itu memberikan bantuan studi untuk guru SMA dan SMK dan SMLB yang belum S1 atau D4, ya. Jadi bukan S1 kedua ya. Bukan S1 yang kedua, tapi yang belum S1 atau D4, karena ini prioritas dari undang-undang. Ya. Itu 5,5 juta per orang per tahun, bukan per bulan ya. Gitu. Namanya juga bantuan studi. Jangan sampai kuota yang sudah diberikan cukup banyak. Kuotanya itu cukup banyak Bapak dan Ibu ya. Untuk SMA itu 700, SMK 1614, PKLK 700. PKLK adalah guru-guru SMA, SMK dan guru-guru SMLB yang kalau SMA, SMK yang ada di perbatasan, daerah terpencil, daerah terluar segala macam, itu yang belum S1 atau D4 silahkan bisa mengirimkan kepada kami. Tapi yang jelas yang sedang kuliah
Kalau yang belum kuliah tidak kami berikan. Nanti akhirnya dia beli cabai, beli lombok, beli tomat segala macam, enggak, beli telur, itu bukan. Tapi yang sedang kuliah, kuliahnya di mana? Kuliahnya di mana? Maunya adalah kuliah yang terakreditasi B tadi. Ya. Tapi ternyata banyak yang di sana itu ya sulit gitu, sehingga mereka mengambilkan UT. UT silakan ambil UT, nggak apa-apa. Katanya kalau ambil UT itu gampang masuknya, susah keluarnya ya. Ya. Tapi kami sampai mengatakan silakan status gurunya apapun, tidak hanya untuk guru PNS, tetapi untuk guru bukan PNS juga. Mau dia status guru tidak tetap, guru tetap yayasan, guru honor sekolah, honor daerah, apa itu, apalagi macam-macam ya. Gitu ya, macam-macam judulnya itu. Silakan, yang penting dia guru aktif ya, dan saat ini sedang kuliah. Kalau S2 kami nggak usah teriak-teriak gini langsung habis kuotanya ya. Tapi kalau S1 tolong ya, kami minta tolong itu segera, karena kami tahun 2015 juga ditargetkan terakhir kalinya nih kami memberikan bantuan studi ya. Karena ini kan target rencana jangka panjang ya. Nah, jadi itu S1 atau D4 itu harus sesuai nanti ya dengan mata pelajaran yang diampunya gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita itu lain-lain, apalagi dengan sertifikat pendidiknya ya. Nah, itu yang tidak bisa dibayarkan tunjangan profesinya. Yang ditakutkan oleh Bapak dan Ibu kan tunjangan profesi kan? Saya tahu itu. Betul nggak? Iya. Nah, yang ini yang maaf ya Bapak dan Ibu, sekali lagi ya. Bukan berarti seperti pertanyaan Bapak tadi, saya nggak tahu Bapak siapa tadi itu yang tanya, ya. Itu mengatakan saya kan D1, D2, kemudian kapan lagi 2016 nggak kekejar gini-gini. Dia sudah bersertifikat pendidikan? Sudah. Ya sudah, kalau dia mau pensiun ya sudah. Gitu. Tapi sebenarnya targetnya memang tuh harus S1 atau D4. Ya. Gitu. Targetnya. Tapi untuk dibayar tunjangan profesinya itu tidak begitu. Ya. Diberikan batas waktu dibayar tunjangan profesinya ya. Dibayarkan tunjangan batas waktu sampai dengan 31 Desember 2016. Dari sekarang sampai dengan akhir Desember 2016 tadi, Bapak dan Ibu harus berusaha ya. Berusaha ya, bukan yang untuk S1 yang kedua, bukan. Ya. Yang belum S1 harus S1 gitu ya. Yang belum S1 gitu ya. Tapi batasnya sebenarnya 2015 kalau belum undang-undangnya. Tapi untuk pembayaran tunjangan profesi itu bisa kita bayarkan sampai dengan akhir 2016 ya. Nah, kemudian nanti akan menawarkan berbagai alternatif ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang kedua. Ya. Sertifikat pendidik yang kedua itu ya, itu nanti akan kita lihat apakah dia D3-nya atau S1-nya itu mayor minornya akan dilihat gitu ya. Bagi guru dalam jabatan gitu ya, akan kita lihat gitu. Nah, kalau untuk guru prajabatan, pendidikan profesi guru itu diambil untuk guru kelas TK dan SD ya. Itu 18 sampai 20 SKS. Jadi kurang lebih 1 semester. Ya. Tapi kemudian untuk guru mata pelajaran di SD seperti penjas orkes dan pendidikan agama, kemudian guru mata pelajaran ya, di SMP SMA itu mengambilnya 36 sampai 40 SKS untuk pendidikan profesi guru ya. Ya, bagi guru dalam jabatan maupun guru prajabatan ya. Kalau untuk guru dalam jabatan nanti akan dilihat lagi itu D3-nya segala macam gitu ya. Kalau punya sarjana muda atau D3-nya gitu ya. Dan kalau punya S1 ya, kemudian ingin mengambil sertifikat yang kedua, itu nanti akan dilihat dia mata pelajaran apa. Seperti Ibu tadi misalnya, Ibu matematika ya.
tapi ibu punya sertifikat pendidik TIK, ya, ibu kalau mau mengambil sertifikat matematika itu tinggal ikut misalnya sertifikat kedua, sertifikat pendidikan kedua, itu akan dilihat, oh ini ternyata sudah match matematika, mengambil lagi matematika, boleh, gitu loh. Kenapa? Ya, kalau misalnya mau ngambil TIK gitu ya, nah S1-nya ya iya, tapi karena ibu sudah punya ya pengalaman mengajar selama sekian tahun, ya 12 tahun, itu nanti akan dihitung, ya. Ya itulah yang oleh perguruan tinggi itu nanti akan dihitung sebagai RPL-nya, ya. Jadi recognition of prior learning. Jadi pengalaman dan hasil belajarnya itu dihitung, gitu, ya. Kemungkinan mungkin ibu misalnya D3-nya itu adalah matematika, misalnya gitu, S1-nya terbalik ya. Oh, D3-nya teknik informatika, kemudian S1-nya matematika, kemudian ibu mau mengambil S1-nya TIK, itu tinggal nanti dilihat, berarti kan harusnya tinggal 1 tahun lagi. Karena itu sudah punya pengalaman, nanti akan dihitung lagi oleh perguruan tingginya, gitu, ya. Jadi, ya lebih singkat lagi gitu dari itu, ya. Iya, tapi iya itu harus perguruan tinggi yang ditunjuk oleh menteri, ya, tidak semua. 81 perguruan tinggi yang diakui oleh menteri untuk RPL-nya. Jadi PPKHB-nya, pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar, PPKHB atau RPL. Ya, karena nanti akan diuji lagi kompetensinya. Ya, harus ikut uji kompetensi lagi. Ya, untuk mendapatkan sertifikat kedua itu tetap harus ada uji kompetensi. Iya. Ya, layak apa enggak ikut aja. Kan uji kompetensi itu kan ada setiap tahun, gitu, ada setiap tahun, ya. Oke. Iya. Apa lagi ya? Oh, untuk simulasi digital ya. Itu kan kalau nggak salah sekarang ini kan sudah ada spektrumnya ya Pak ya. Spektrum untuk SMK itu kalau nggak salah ada 128 ya paket keahlian gitu ya. Nanti kita lihat aja itu kan bisa masuk dalam bidang keahlian apa gitu. Itu aja. Nggak masalah itu. Ya. Nggak masalah Pak ya. Jadi nanti bisa di semacam ada penyetaraan seperti ini. Ya, bisa dikelompokkan kemana di paket keahlian itu di bidang keahlian yang mana ya. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, S1 D4 itu harus sudah selesai di paling lambat tahun 2015 sesuai yang seperti Bu Maria tadi katakan, dengan berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen di tahun 2005. 10 tahun setelah berlakunya undang-undang itu, kalau Bapak Ibu guru kita masih ada yang belum S1 atau D4, maka segala hak-haknya yang melekat di dirinya dia, gitu ya, karena ada guru yang bisa disertifikasi tanpa punya S1 D4 waktu itu, karena ada masa transisi. Nah, nanti setelah tahun 2015, maka dia tidak punya hak-hak itu lagi, karena yang namanya termasuk kenaikan pangkat. Tidak bisa naik pangkat lagi ke jenjang berikutnya. Kenapa? Karena S1 D4 itu adalah syarat mutlak amanat dari undang-undang sejak awal, gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang sudah punya sertifikat lalu posisi wewenang. Tapi kalau yang udah mau pensiun tadi, ya itu pilihan saja ya, gitu ya. Apakah anaknya mau tidak diajari oleh guru yang nggak profesional, terserah aja. Karena apapun juga yang kita lakukan ini semua Bapak Ibu sekalian, itu adalah untuk mutu anak-anak kita. Bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Kita ingin pendidikan anak-anak kita jauh lebih baik ke depannya, seperti itu, gitu, ya. Dari Pak Nuh Sujiadi ya, mengenai Juknis kapan dikeluarkan, ya.
Ya, sebenarnya kami ingin mengeluarkan itu segera, ya. Cuman ada beberapa hal yang menurut kami masih ada yang kurang, gitu ya. Nah, kami kemarin berdiskusi dengan pimpinan, gitu. Seperti contohnya mungkin teman-teman di sini ya, nanti harus ada semacam portofolio siswa dari hasil kemajuan belajar seperti itu. Jadi setiap anak memiliki portofolionya. Ya, jadi semacam raport gitu, tapi raportnya itu raport deskripsi tentang kemajuan belajar siswanya seperti apa, gitu. Itu harus ada contohnya di dalam panduannya seperti itu. Kemudian juga tadi dari Pak Nung Sujiadi, banyak guru SMA dipindahkan ke SMK. Nah, ini sebetulnya dalam rangka penataan dan pemerataan guru. Sebenarnya ini amanat dari pertama adalah instruksi presiden, kemudian yang diperkuat dengan peraturan bersama 5 menteri. Sebenarnya ini juga ada amanat dalam PP dan undang-undangnya, ya. Namun dalam peraturan bersama itu 5 menteri itu sebenarnya sudah berakhir tahun 2013. Tapi bukan berarti sudah berakhir kemudian tidak dilakukan, karena masih ada peraturan-peraturan di atasnya yang mengatur hal tersebut. Nah, jadi dalam rangka penataan dan pemerataan itu, mereka guru itu memang bisa pindah ya antar sekolah dalam satu kabupaten kota, kemudian antar sekolah antar jenjang ya dalam satu kabupaten kota, mungkin juga lintas jenjang dalam antar kabupaten kota. Jadi tidak hanya di dalam satu kabupaten kota, juga ke antar kabupaten kota. Tetapi ternyata yang di dalam kabupaten kota itu pun banyak yang tidak jalan, apalagi yang antar kabupaten kota. Nah, untuk ini memang sedang direvisi tentang undang-undang dan PP yang mengatur tentang otonomi daerah. Ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar bahwa apakah penanganan guru itu akan ditarik, apakah itu ke pusat atau ke provinsi. Yang sepengetahuan kami itu ya, yang terakhir adalah di provinsi, gitu ya. Jadi untuk guru TIK yang dipindahkan dari SMA ke SMK, kita cek dulu apakah memang di SMA itu terlalu banyak guru TIK-nya, gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat apakah dia sudah bersertifikat pendidik atau belum, ya, dan seterusnya. Itu yang harus dilihat. Dan jumlah jamnya, kalau kemarin Mas dengan KTSP itu, KTSP 2006, ya, itu dihitung dengan jam. Yang sekarang KTSP juga, tapi bulan 2013 itu dihitung jumlah peserta didiknya minimal 150 tadi, gitu, ya. Ada tambahan sebentar? Tambahin dikit terkait dengan buku tadi. Ini mumpung ada Pak Firman kan nanti akan menyampaikan terkait dengan pedomannya. Yang jelas pedoman itu kita kemarin kami dengan Bu Maria sudah sampaikan ke pimpinan Pak, gitu ya. Mereka ada beberapa masukan, gitu ya. Tapi pada umumnya sih mereka sudah happy lah ya dengan itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan terkait dengan fasilitasi sesama guru, gitu. Di situ belum ada bagaimana guru diberikan diberikan fasilitasi oleh guru TIK terkait dengan persoalan pengolahan data, menyajikan data seperti itu dari anak didiknya. Laporan hasil belajar anak didiknya. Nah, itu belum termuat di situ. Jadi mungkin nanti ya termasuk kontennya juga. Jadi jangan sampai. Nah, itu terkait dengan algoritma terhadap anak-anak, rasanya nanti algoritmanya tolong dideskripsikan ulang untuk terhadap anak-anak, terkait dengan berpikir algoritmanya itu, ya, tolong gitu kan. Tapi paling tidak sudah ada draft awal, tapi tolong jangan itu dikatakan sebagai itu yang harus sepanjang tanda tangan itu belum keluar, tapi paling tidak itu bisa diacu atau dititip terlebih dahulu untuk sementara ketika akan mengajar atau melaksanakan kegiatan pembimbingan TIK-nya, gitu Pak, ya. Kata Mbak, Bu, boleh tanya Bu? Sebentar. Nanti kami buka sesi. Permen itu sudah berlaku Bapak Ibu. Jadi permen itu sudah berlaku, nggak bisa mundur-mundur lagi, ya. Jadi yang mengajar TIK harus guru yang berkualifikasi akademik TIK. Itu aja.
Untuk yang TIK masih bisa mengajar seperti itu adalah untuk yang mengajar di kelas 1, 2, 6, 7, 8-nya kelas 9 dan kelas 12. Itu dimungkinkan seperti itu, gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang lain tetap udah harus mulai kondisi seperti ini. Gitu ya, Pak? Ya. Sebentar Bapak Ibu, kita review sebentar. Inilah Bapak Ibu kalau dua orang Sri Kandi, orangnya lembut tapi jawabannya tegas sekali. Sehingga ini bisa menentukan langkah teman-teman guru TIK, apakah mau kembali ke basicnya atau tetap mencintai TIK sehingga harus memenuhi kualifikasi akademik. Ya. Bagaimana untuk ketiga penanya, Pak Eko Nugroho, Pak Ari dan Pak Nur Sujiaji? Apakah dari penjelasan cukup puas? Ya, terima kasih Ibu sudah memuaskan ketiga pria perkasa ini. Ya. Kita buka sesi yang kedua. Saya balik sekarang dari ujung sana. Ya Ibu, satu. Yang kedua, tadi Bapak sudah belakang yang pakai kacamata dari Lampung. Yang ketiga, ya Bapaknya. Ya, silakan Pak Tri. Yang kedua, Ibu. Jangan lupa sebutkan namanya. Assalamualaikum Ibu, saya dari Sidoarjo Ibu. Kami mewakili MDMP KKPI Ibu. Yang saya tanyakan, nama saya Nur Farida Ibu. Nur Farida dari SMKN 1 Sidoarjo. Kebetulan kami punya MDMP Bu. Yang kami bawa di sini hari ini di tempat kami Bu. Kemarin sebelum adanya permen itu kami sudah ada ruang untuk simulasi digital gitu. Akhirnya kami MDMP mengawali dengan pelatihan simulasi digital itu yang difasilitasi dari pemerintah daerah dan Siamolek. Dan alhamdulillah MDMP kami sudah punya bekal untuk simulasi digital itu. Yang kami pertanyakan Ibu, pada saat kami sudah memperoleh ilmu itu dan kami terapkan, ternyata permen BKTIK itu muncul. Di tengah perjalanan BK ini harus jalan. Sementara BKTIK Bu, BKTIK KPI Permen 68 yang terbaru, kami sudah terplot di dalam simulasi digital sesuai dengan apa yang sudah pernah kami dapat di awal sebelum BK itu datang gitu. Oke, permasalahannya apakah kami harus jalan dua-duanya atau memilih salah satu itu? Yang pertama. Jalan dua-duanya apa sih nggak bisa memilih simulasi digital itu atau BKTIK karena BKTIK bimbingan konseling TIK yang permen 68 itu loh Bu. Bimbingan maaf kami bimbingan itu yang kami tanyakan apakah kami harus memilih itu atau kami harus berjalan di dua itu karena SMP atau SMK Bu. SMK SMK Bu. Nah kita tahu Ibu simulasi digital itu munculnya di posisi C2 Bu. Kalau di C2 asumsinya kan teman-teman produktif yang mengajar. Di tengah perjalanan teman kami ada yang mengikuti master untuk instruktur simulasi digital dan dia memperoleh yang terbaik juga mendapat informasi lagi dari Pak Gatot. Katanya yang berhak mengajar simulasi digital adalah orang KKPI. Kalaupun orang produktif harus mengajar, ini saya mengutip omongan beliaunya Pak Gatot. Kalaupun orang produktif harus mengajar simulasi digital, beliaunya harus masuk ke S1 informatika. Apakah memang seperti itu nanti pemerintah meregulasikan untuk materi SIMDIK itu sambil menunggu jenis dari bimbingan itu? Ya sudah kami tangkap maksudnya. Ya, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan kedua, Pak Yanuar. Ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yanuar dari Bandar Lampung. Ibu, saya ngajar di SMP. Juga beberapa teman yang bareng dengan saya ke sini kami adalah guru-guru SMP. Kebetulan kami ngajar TIK. Alhamdulillah dari lebih kurang 117 guru TIK yang ada di Bandar Lampung dan beberapa di kabupaten kota di sekitar Bandar Lampung, itu ada sekitar 20% sudah sertifikasi dan semuanya sudah sarjana S1.
beberapa di antaranya sudah sarjana S2. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan atau titipan pertanyaan dari teman-teman di Lampung dalam kesempatan ini ada beberapa hal, lebih kurang 300 pertanyaan. Yang pertama, Ibu, tapi nanti jadi 4, Pak. Jadi, agak cepat, Pak. Iya. Jadi pertama pertanyaan saya, Ibu, berkaitan dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Saya mohon penjelasan sekali lagi. Bagi kami guru TIK yang tidak linear tapi sudah sarjana, apakah kami nanti kembali dari sini bisa mengampu bimbingan TIK atau tidak? Kemudian kedua, teman yang tadi sudah ditanyakan mengenai yang S2. Ada teman saya S1-nya bukan TIK tapi S2-nya adalah berkaitan dengan TIK, yaitu M.Com. Bagaimana dengan beliau? Apakah beliau bisa langsung menjadi guru TIK yang dipersyaratkan oleh Permen 68 atau tidak? Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan Dapodik. Tadi kami sudah bertanya dengan teman-teman, kebetulan ada yang operator, ternyata di Dapodik versi 3.0 itu belum diakomodir, versi 68. Ya, kalau saya salah mohon maaf. Iya, kata profesor tadi nggak apa-apa lakukan, kalau salah ya minta maaf. Kemudian selanjutnya, Ibu, kami di Bandar Lampung terutama itu guru-guru TIK sekarang ini hampir 70% itu mengajar prakarya. Bagaimana nasib kami nanti? Apakah nanti akan terulang lagi luka lama? Ya. Apakah nanti kami harus menyesali lagi hidup kami ini atau bagaimana, Ibu? Karena dulu kami ditunjuk menjadi guru TIK itu hanya menjalankan tugas negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian satu lagi titipan dari Pak Tri. Untuk guru angkatan 2006 sampai dengan sekarang dan sudah UKG, kapan sertifikasinya? Apakah PLPG atau PPG? Saya ulang, Ibu, ya. Untuk guru angkatan 2006 sampai dengan sekarang dan sudah UKG, kapan sertifikasinya? Apakah PLPG atau PKG? Demikian PPG. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Nanya ketiga, Bapak silakan. Jangan lupa sebut nama, Pak. Mohon pertanyaannya to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin dari Tangerang. Siapa, Pak? Fahrudin. Ya, dari Tangerang. Mohon maaf, ini karena tadi suruh to the point, jadi to the point. Buat saya kurikulum 2013 yang di situ kemudian menggulirkan Permen 68 ini tetap sama seperti buah segar, tapi beracun. Betul. Kenapa? Begini Bapak Ibu, kalau nggak dimakan kita lapar, tapi kalau dimakan kita pingsan. Satu, di sekolah saya tahun ini 2 orang guru TIK sudah di PHK. Ya, ini yang saya lihat baru di sekolah saya, belum lagi di sekolah-sekolah lain. Kenapa? Akibat ini di sekolah mana yang akan menggaji guru yang hanya duduk-duduk kemudian menunggu siswanya berkunjung konsultasi. Padahal di situ TIK tidak ada mata pelajarannya. Praktis tidak menggunakan alat-alat itu. Ini di kota ya. Di Tangerang agak sebelah sono lagi boro-boro mengenal. Apalagi di kampung-kampung. Siapa yang mau konsultasi? Artinya guru TIK akan duduk manis menunggu anak muridnya konsultasi, tapi tidak dipakai. Jadi artinya tidak bekerja. Untuk sekolah-sekolah swasta apalagi, dia pasti tidak akan mau untuk menggaji guru yang hanya duduk manis.
Dan buktinya sudah terjadi, Bu, dua orang teman saya itu seperti itu dikeluarkan. Belum lagi yang sekolah-sekolah lain banyak yang laporan, Ibu ya. Pertanyaan saya, apa jaminannya Permen 68 ini dilaksanakan oleh sekolah-sekolah? Bisa nggak dipaksa gitu? Kemendiknas mau nggak memaksa? Buktinya tidak ada. Teman-teman saya semua terancam semua, bahkan saya sendiri pun itu sudah diancam, Bu, ya kan, oleh kepala sekolahnya, karena ketika saya ngomong begini dianggap saya mau ngomong ini, padahal ya, untuk akademisi ya biasa-biasa saja ya, berbeda pendapat, pindahin aja ke SMK, gitu kan? Ya. Bapak dari swasta? Saya di negeri. Sekolah negeri? Sekolah negeri, saya pegawai negeri. Oh, nanti bilang Pak ya gurunya sama kita. Ya. Laporkan kepala sekolahnya kita ya, Pak. Oke. Itu satu. Ya. Satu itu. Jadi tetap guru-guru TIK buat saya tetap terancam. Makanya saya tanggal 2 Mei ikut demo ya. Sama Bang J, ya Bang J ya. Ya. Yang kedua, masalah linier dan tidak linier. Ketika saya Bang J sama Pak Supriyadi bertemu sama Pak Sawal Gultom sama Bu Dr. Unifas, katakan bahwa harus dipelajari. Ini TIK itu karakternya berbeda dengan karakter mata pelajaran lain. Kalau matematika, rumus diferensial, integral, segitiga, segi empat dari tahun 1920 sampai sekarang sama. Tapi TIK bulan sekarang ini, bulan Agustus yang akan datang sudah berbeda. Jadi cepat Mas. Ya, oke. Ya. Ini usulan. Mohon untuk dikaji ulang bahwa untuk sertifikasi itu menunjuk satu badan, kemudian cukup guru-guru yang tidak linear itu di-upgrade. Karena memang setiap tahun harus di-upgrade, ini kewajiban pemerintah gitu. Setiap tahun di-upgrade, nggak perlu harus kuliah lagi, karena memang saya contohnya Pak, 20 tahun yang lalu kuliah, saat ini ilmunya nggak bisa dipakai, bahkan nggak dikenal gitu. Ya. Jadi mohon nggak usah kuliah lagi, cukup di-upgrade aja, karena selalu akan harus di-upgrade. Itu usulannya saya. Ya. Yang ketiga, mungkin terakhir, ini TIK hilang, tapi muncul prakarya. Ya. Artinya di TIK sendiri digunyeng-gunyeng suruh linear. Tapi pertanyaannya, apakah Kementerian Pendidikan sudah menyiapkan sarjana prakarya? Jadi dalam istilah saya, satu kali mengayuh, dua masalah muncul. Prakarya tidak pernah tersentuh. Bang J, MPD, tapi sekarang suruh ngajarin bikin bubur, ya kan? Iya. Unsur TIK di sana tidak ada sama sekali, Pak. Makanya saya katakan, kalau di SMA itu diajarkan pemrograman game aja, Pak. Terus kemudian bisa bikin game dijual 1.000, Pak. Menurut CIA itu tahun 2013 itu 236,8 juta pengguna HP. Kalau mereka itu ngeklik yes 1% aja, Pak, itu anak-anak Indonesia produk dari intelektualnya itu sudah 2 miliar, Pak. Ya. Kalau gendongin bubur itu sampai umur 100 tahun belum. Ya, itu Pak. Dan mohon ada titipan satu dari itu untuk Permen 68 di Kemenak itu kapan bisa dilaksanakan tadi dari teman saya. Oke, terima kasih itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu, ada 3 penanya dari Bu Nur Farida dan Sidoarjo tentang Sindik sudah jalan muncul permen sehingga bingung mau jadi konsultan TIK atau jadi guru Sindik. Sedangkan dari Pak Yunani Pak Yanuar dari Lampung masih sama tadi tentang linearitas dan tentang dapodik, serta yang ketiga dari Pak Fakhrudin seperti yang baru disampaikan tadi. Monggo. Bu Nur Farida, seperti apa yang kami sampaikan tadi, di SMK itu ada 128 spektrum, ya, jawabannya. Jadi artinya ada paket-paket keahliannya banyak sekali, ya. Kemudian ada C1, C2, C3 kan begitu dan seterusnya kan begitu, ya.
Nah, itu nggak masalah Bu. Yang penting kan sekarang Ibu kan mempelajari kontennya. Tapi yang terpenting adalah S1-nya apa? Ya, S1-nya apa? Kemudian Ibu mengajar 24 jam. Ibu sertifikat pendidiknya apa? Itu aja dulu. Itu aja dulu Ibu pegang. Kalau Ibu tuh sudah terpenuhi, kemudian Ibu mengajarnya baik, Ibu dapat tunjangan profesi, tidak masalah. Ibu mau belajar pelatihan simulasi digital, apakah harus KKPI atau apa? Dan ini sebenarnya antara TIK dengan di SMA, SMP dan KKPI itu hanya semacam segarisan saja sebenarnya itu, ya. Jadi bukan karena di SMK itu kami tahu banyak sekali paket-paket kaliannya, ya, banyak sekali variasinya, ya. Ini yang kami sudah buka, ini Bapak dan Ibu di sini, itu macamnya banyak sekali. Untuk struktur teknik telekomunikasi, kemudian untuk struktur teknik komputer dan informatika, kemudian untuk struktur misalnya contoh ya teknik broadcasting, itu banyak sekali. Itu nggak mungkin Ibu misalnya itu harus semuanya kita hanya judulnya saja KKPI, tapi Ibu terserah nanti Ibu S1-nya apa? Kalau S1-nya TIK atau KKPI gitu, bisa. Ya. Apanya? Oh, mau ngajar apa? Ibu lihat aja struktur programnya. Lihat aja struktur program yang sudah memang disahkan gitu aja. Kan ada struktur programnya. Mic, Pak. Ya pilih salah satu aja Bu, ya. Pilih salah satu aja. Oh maaf Ibu, yang kami maksudkan bukan kami harus memilih enggak. Secara regulasi pemerintah nanti, kalaupun nanti Dapodikmen betul-betul berlaku, Sudah berlaku Bu. Kami harus memilih di bimbingan itu apa di SIMDIK. Saya maksudkan itu Ibu, bukan kami simulasi digital Ibu. Nah, yang saya maksudkan Nanti kita lihat saja di dalam kolom-kolomnya itu apakah itu termasuk ya, termasuk di Dapodiknya, termasuk yang Dapodik SMP ya. Dapodik SMP sekarang ini juga akan diubah kembali sesuai dengan beban kerja kurikulum 2013. Semua. Jadi Dapodik DAS dan Dapodik Men sama. Intinya menurut Ibu kami harus memilih yang mana Ibu untuk untuk kami nanti bisa tetap karena kami sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Mau nggak mau kami harus memilih sistem memilih, harus memilih yang mana. Menurut Ibu regulasi yang paling tepat untuk teman-teman kami itu apa kira-kira nanti? Saya nggak bisa mendengar. Mohon dengan Bapak Ibu. Saya nggak bisa mendengar. Menurut Ibu sebagai wakil untuk dunia pendidikan kami Ibu, yang paling tepat menurut Ibu apakah kami memilih bimbingan itu, apakah memilih simulasi digital? Seperti itu yang saya maksudkan Ibu. Karena kami juga dapat simulasi itu 24 jam Ibu. Bukan masalah sertifikasi enggak Bu. Untuk sistemnya nanti kita itu karena sistem itu nggak mungkin berjalan di tengah toh Bu. Awal kan sudah harus ada SK, nanti begitu berjalan kita nggak mungkin mengganti SK lagi kan nggak bisa Ibu. Ya. Seperti itu maksud saya Ibu. Terima kasih. Ya. Silakan Ibu lebih banyak kemana gitu loh. Ibu kan harus pilih kan. Gini Mbak, gini Bu. Jadi gini, sekali Ibu sudah memastikan diri sebagai kan kalau memang sudah ada di dalam struktur programnya Ibu mengajar simulasi digital, ya sudah Ibu di simulasi digital. Jangan sebagai pembimbing dan jangan itu nggak bisa, perhitungannya pun akan kacau nanti. Gitu. Salah satu aja. Jadi penuhilah 24 jam beban mengajar di simulasi digital. Seperti yang Ibu kemarin sudah ikut pelatihan segala macam. Sudah, berdirilah di situ gitu. Padahal kami berangkatnya dari normatif adaptif Ibu. Kalau C itu kan sudah masuk ranahnya orang produktif. Bisa Ibu. Bentar Bapak, nanti kami yang mengatur ya. Jadi ini mungkin kami dia itu bingung posisinya. Ada mapel baru SIMDIK dan ada Permen 68 sebagai konsultanti. Nah, dia itu mau berperan sebagai guru SIMDIK
atau pembimbing itu. Bimbingan aja. Kemudian sertifikasinya apa? KKPI. Jadi kode mapelnya tidak sama dengan SIMDIK kan di Dapodik. Nah, nanti ada kendala di SIMDIK di Dapodik kemungkinan. Itu sisi produktif Ibu. Sementara kami KKPI berangkatnya kan dari normatif adaptif. Itu yang kami permasalahkan sampai sekarang masih menunggu regulasi dari pemerintah seperti itu. Jadi kalau memang kode mapelnya tadi tidak sesuai, memang kita sekarang Pak, terutama yang kejuruan, ini banyak sekali yang kode-kode mapel yang harus kita benahi. Nanti kita analogkan yang Ibu taruh SIMDIK tadi kode mapelnya nggak sama, maka kita akan analogkan di situ sehingga nanti di data Dapodiknya bisa masuk. Terutama kejuruan ini memang berubahnya sangat cepat, Bu. Gitu, disesuaikan dengan kondisi lapangan itu spektrumnya bukan main gitu. Oleh karena itu kita mau melakukan itu tadi penyesuaian dengan nomor-nomor yang baru terkait dengan kode-kode mapel sehingga nanti bisa digunakan di SIMDIK-nya. Gitu. Jadi tolong kalau seandainya Ibu sudah tetap di situ, sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri kemanapun kan tidak pernah akan ada guru yang dirugikan oleh hal yang demikian. Ya. Jadi Dapodiknya, baik Dapodikdas maupun Dapodikmen itu sekarang sedang disesuaikan, gitu loh. Ya intinya itu. Nanti kan ada pilihan-pilihannya, gitu ya. Intinya itu ada pilihan-pilihannya dalam Dapodikdas maupun Dapodikmen, gitu. Ya. Mohon Bapak Ibu tenang. Kami ngajak, mohon Bapak Ibu tenang biar jalannya diskusi ini lancar. Silahkan Ibu, pertanyaan yang kedua dari Pak Yanuar dari Lampung. Masih tentang tidak linear. Tadi sudah terjawab ya Bu? Ya sebenarnya tadi ini sudah kami jawab di awal, gitu ya. Di dalam permen itu jelas bahwa yang mengajar TIK atau KKPI harus berkualifikasi akademik TIK atau KKPI, belum atau sudah bersertifikat pendidik. Belum atau sudah bersertifikat pendidik, yang mengajar TIK atau KKPI harus berkualifikasi akademik TIK atau KKPI. Itu aja. Gitu. Ya. Nah, kemudian ya berarti kalau Bapak misalnya itu jurusannya fisika, kualifikasi akademiknya fisika, jurusannya fisika, tapi punya sertifikat pendidiknya TIK, ya. Nah, Bapak bisa saja mengajar TIK di kelas 12 misalnya, gitu ya. Ya. Atau Bapak dan Ibu bisa mengambil sertifikat pendidik yang kedua, gitu. Nah, khusus untuk yang sertifikat pendidik yang kedua itu memang sedang kami siapkan, ya, ya. Bentuknya adalah PPG. Ya, tapi PPG-nya agak berbeda dengan PPG bagi guru prajabatan, gitu. Yang dalam jabatan akan dilihat lagi apakah nanti ikut semacam PPG yang seperti yang prajabatan atau tidak. Kalau misalnya ya dia itu sudah punya mayor dan minornya, mayornya apa, itu mungkin tidak terlalu lama, gitu ya, tidak terlalu lama. Dan rencananya memang ya PPG-nya itu ya itu ada in-service training dan on-service training. Dan on-service trainingnya kurang lebih itu sekitar 3 bulan ya Bu ya. 3 bulan dan in-service trainingnya itu 12 hari ya. 12 hari kerja dan di akhir dari PPG itu akan ada uji kompetensi gurunya. Apakah dia nanti layak atau tidak layak memiliki sertifikat pendidik ya. Untuk yang kedua tadi gitu. Jadi untuk guru dalam jabatan seperti itu. Nah, lalu pertanyaan Pak Yanuar ya tentang Dapodik TIK-nya belum masuk, itu tadi saya sudah jawab bahwa itu Dapodikdasnya sedang dibenahi. Kemudian untuk guru yang S1-nya itu tahun 2006 sampai dengan sekarang, kapan sertifikasinya? Silakan mengikuti PPG bagi guru dalam jabatan. Itu ya Bu Dian ya. Jadi karena apa? Yang sebelum tahun 2005 itu akan kita habisi dulu. Ya, yang sesuai, yang layak ya.
yang layak memenuhi kriteria sengaja memang saya suaranya seperti ini Pak, supaya saya ingin tahu apakah teman-teman di sini bisa mendengar suara saya atau tidak. Kalau saya juga tetap ada musik juga, tetap bisa juga ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk yang sampai sekarang memang saya sebenarnya suara saya ini supaya Bapak Ibu bisa mendengar suara saya gitu, ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi untuk yang 2000 ke sini yang sudah mengenal itu untuk PPG ini dan PPG ini itu bukan PLPG lagi, bukan PLPG. Kalau yang sebelum 2005 itu memang ada empat yang harus dilalui. Satu, ya bisa saja dia pemberian langsung. Ya. Yang kedua dia bisa portofolio. Yang ketiga dia bisa PLPG dan yang keempat dia bisa PPG. Itu yang sebelum tahun 2005. Tapi yang setelah tahun 2005 sampai sekarang, yang sekarang itu jadi guru dalam jabatan, dia harus ikut PPG. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, PPG-nya itu tidak seperti yang untuk yang guru prajabatan. Karena untuk yang guru prajabatan itu adalah S1 atau D4, ya. Kemudian dia ikut ya PPG yang saya sebutkan tadi 18 sampai 20 SKS untuk guru kelas TK dan SD, dan guru mata pelajaran itu 36 sampai 40 SKS. Itu sesuai dengan PP 74 tahun 2008. Itu untuk guru prajabatan. Di mana juga untuk kedepannya untuk CPNS guru menurut Permenpannya, ya menurut Permenpannya, jika seseorang ingin jadi guru, ya kedepannya itu harus memiliki S1 atau D4 dan juga sertifikat pendidiknya. Sekarang belum ada. Akta 4 pun sudah tidak berlaku lagi sejak adanya undang-undang guru dan dosen. Ya. Sejak adanya guru dan dosen tidak ada lagi akta 4. Oleh karena itu kami juga sudah sosialisasikan kepada BKN dan Menpan, ya, untuk yang CPNS yang baru itu belum ada yang memiliki sertifikat pendidik, gitu. Tapi dia yang jelas dia akan memenuhi formasi sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Itu untuk CPNS guru ke depan, ya. Sedangkan untuk yang guru dalam jabatan, untuk sertifikasinya setelah adanya undang-undang, ya itu harus mengikuti PPG, gitu. Ya, bagi guru dalam jabatan. Itu untuk pertanyaan Pak Yanuar. Kemudian guru TIK mengajar prakarya. Nanti dulu, lihat dulu di dalam prakarya, contoh di SMA itu ada 4 strain, ya, 4 kelompok. Itu ada strain atau kelompok yang kalau nggak salah rekayasa atau apa ya. Kemudian kerajinan, yang pengolahan dan budidaya. Nah, kami sudah sampaikan ke pimpinan juga bahwa ya kalau untuk yang kerajinan itu bisa berasal dari guru keterampilan yang ada sekarang, ya. Kemudian untuk yang budidaya sementara ini ada beberapa guru biologi yang mengajarkan budidaya, ya, budidaya pertanian dan sebagainya, ya. Kemudian pengolahan juga demikiannya. Nah, juga ada guru ekonomi yang terkait dengan kewirausahaannya, gitu. Sampai saat ini seperti itu. Tetapi pimpinan kemarin mengatakan yang pas adalah guru keterampilan yang mengajar prakarya dan kewirausahaan. Masalah nanti dia kurang pengetahuannya, kurang keterampilannya, kurang segala macamnya. Itulah yang akan ditingkatkan oleh kita semua di sini, ya, oleh kami, ya. Ya, jadi guru keterampilan, Bapak dan Ibu, sejarah perkembangan kurikulum, ya, sejarah perkembangan kurikulum tahun 80, kurikulum tahun 75 itu ada prakarya,
ya. Tahun kurikulum 75. Kemudian kurikulum 84 tidak ada prakarya, tetapi ada program-program A, B, C, A1, A2, A3, A4, kemudian program B, program bukan, nggak ada C, saya maaf. A dan B, A1, A2, A3, A4, dan program B. B itu adalah keterampilan. Tidak jalan program keterampilannya. Tidak ada guru keterampilan, tapi sebagian besar sebenarnya yang tadinya guru prakarya beralih fungsi menjadi guru keterampilan pada saat itu, tahun kurikulum tahun 84. Kemudian di kurikulum 94 dan 99 sama seperti itu, ya. Nah, tiba-tiba karena kita sudah era globalisasi, dibutuhkanlah ya TIK. Semua orang harus melek TIK. Ketika kami menyiapkan kurikulum, ya, yang waktu itu pada saat ini disebut dengan kurikulum 2006, ya, kami menyiapkan sejak awal tahun 2000, ya. Kami mengenalkannya pada saat itu dengan kurikulum KBK, ya. Nah, di situ mulai dikenalkan TIK. Ini selain yang di SMK loh, ya, selain di SMA dan SMP. Tidak ada satupun LPTK yang memproduksi guru TIK. Tidak ada pada saat itu. Sampai saat ini baru sebagian kecil saja LPTK yang membuka jurusan TIK. Untuk jadi guru, ya, saya bicara untuk jadi guru, bukan yang bekerja di semua sektor. Untuk jadi guru, tidak ada. Baru sedikit sekali, ya. Kalau disampaikan oleh Pak Eko Indrajit itu adalah yang semuanya untuk semua pasar, bukan pasar pendidikan, tapi pasar semua pasar. Nah, sekarang tiba-tiba sudah banyak LPTK yang buka itu. Tiba-tiba sekarang nggak ada. Tapi sebenarnya bukan tidak ada itu, tidak diperbolehkan, tidak seperti itu. Tapi artinya semua guru harus melek TIK. Itu yang penting. Itu yang pimpinan Pak Menteri katakan, semua guru harus melek TIK. Makanya kenapa guru TIK itu berubah fungsi menjadi bimbingan TIK, di mana guru TIK perannya itu bukan hanya mendidik, ya, membimbing anak peserta didik, tetapi juga melayani, membimbing, memfasilitasi, ya, guru mata pelajaran lain dan tenaga pendidikan, gitu, ya. Jadi mengenai kapan sertifikasinya, kita lihat sertifikasinya harus sesuai dengan kualifikasi akademiknya, ya. Tadi sudah. Kemudian Pak Farudin, ya. Tangerang 2 orang guru TIK di PHK, itu pasti guru bukan PNS. Kalau guru PNS, ya, kalau guru untuk guru PNS, dia pasti, ya, pasti dia akan pindah ke sekolah lain atau dia beralih tugas. Kalau guru PNS, untuk PNS tidak semudah itu memphk-kan seorang guru. Itu pasti guru bukan PNS. Itu sebenarnya karena ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan memaknai permen itu, ya, memaknai permen 68, ya. Nah, bukan berarti dia tidak ada kerjaannya, bukan. Guru TIK kerjaannya banyak, harus membuat program, sama tugasnya, sama dengan guru mata pelajaran, sama dengan guru kelas, sama dengan guru BK, sama. Membuat program tahunannya ada, program semesternya ada, sama. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan layanan tadi, layanan klasikal, layanan individual, atau layanan institusional, silakan. Tapi yang jelas di dalam permen itu hanya 2, layanan klasikal dan individual. Bukan berarti nungguin kapan ya ada orang yang konsultasi sama saya. Tidak akan ada kalau begitu. Karena sebenarnya TIK itu adalah kebutuhan. Ya. TIK adalah kebutuhan semua orang. TIK itu kebutuhan semua orang. Ya. Kenapa kebutuhan? Sekarang sudah era globalisasi, kita telat sudah habis. Ya. Nah, apa jaminan yang Permen 68 ini dilaksanakan? Ya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, so what gitu loh. Ya. Pertanyaan saya, kalau ini tidak dilaksanakan, apa jadinya Bapak dan Ibu? Kami tidak bisa mengeluarkan SK tunjangan profesi.
tidak ada laporan dari kepala dinas masing-masing siapa-siapa yang berhak mendapatkan SK tunjangan profesi. Sehingga kalau kami tidak mengeluarkan SK tunjangan profesi, otomatis dinas kabupaten kota dan kami di pusat yang membayarkan tunjangan profesi untuk guru bukan PNS tidak akan membayar itu. Tidak akan menyampaikan ke KPKN, sehingga KPKN bisa menyampaikan langsung nanti ke rekening Bapak dan Ibu semuanya. Itu kalau tidak dilaksanakan. Nah, apa jaminannya? Tadi harus dilaksanakan. Mulai kapan? Sekarang. Ya. Nah, jadi masalah tadi ya, TK hilang, muncul prakarya, LPTK tidak ada, dan sebagainya. Ya dulunya juga ada itu prakarya ya. Kemenang apa dilakukan? Sama. Kemenang sama. Ya. Jadi yang mengatur ya, mengatur untuk jabatan fungsional guru, yang mengatur guru itu tetap ya, itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, gitu. Jadi Kemenang sama dengan kita di sini. Ya. Jadi sekolah-sekolah yang ada di Kemenang, madrasah itu sama. Gitu. Sama. Hanya secara administratifnya dia beda. Ya. Administratifnya beda, cuma pembinaannya sama, secara regulasinya sama, Kemenang dengan pendidikan dan sebagainya. Barangkali itu, Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Maria. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tuh sebenarnya udah bolak-balik juga ketemu dengan Pak Firman ya. Jadi bukan berarti dengan adanya K13 lalu posisi guru TIK itu menjadi posisi yang goyah, kan nggak gitu. Itu kan sudah komitmen Bapak Menteri. Oleh karena itu saya terus terang dengan Pak Firman atau Bu Maria itu betul-betul berjuang bagaimana supaya arahnya guru TIK ini jelas. Saya juga nggak ingin guru TIK yang arahnya nggak jelas kan, benar gitu. Jadi oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan setelah ini segera akan kita keluarkan pedomannya gitu loh, supaya Bapak Ibu itu lebih nyaman lagi bekerjanya, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam pedoman itu arah apa yang dilakukan Bapak Ibu itu nanti jelas. Paling tidak dalam satu semester Bapak Ibu itu harus melakukan minimum 5 kali untuk melakukan pertemuan klasikal ya, atau grup seperti itu. Paling tidak 2 kali dalam satu semester Bapak Ibu harus melakukan fasilitasi terhadap guru, terhadap teman-teman sesama pendidik. Jelas. Lalu dan tenaga kependidikan gitu. Dan outputnya jelas dan harus ada laporannya jelas. Itulah yang nanti dijadikan dasar untuk pembayaran tunjangan ketika melakukan pembimbingan terhadap anak. Lalu tadi saya dengar di pertanyaan yang pertama, lalu apa katanya penghargaan terhadap kami kalau kami sudah melakukan pembimbingan terhadap sesama guru, terhadap tenaga administrasi. Nah, pembimbingan terhadap tenaga administrasi maupun sesama guru, Bapak Ibu kan bisa ada kredit poin di situ, Bapak Ibu sekalian. Yang terhadap anak kredit poin kan, gitu ya. Yang terhadap guru tadi kredit poin untuk kenaikan pangkat. Justru peran TIK itu benar-benar saya ingin mendudukan secara jelas, gitu loh. Jadi jangan Bapak Ibu merasa yang dikorbankan dengan adanya K13. Justru Bapak Ibu ini adalah orang yang paling dipentingkan dengan adanya kurikulum 2013. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Terima kasih Ibu Dia dan Bu Maria, luar biasa. Mungkin kami bisa simpulkan, sebenarnya di Kemendikbud, terutama pada 2 beliau ini, mereka adalah sangat concern memikirkan kita sampai aspek detail-detail sehingga penilaian kinerja. Coba kalau selama ini terkesan kita ada salah penilaian, itu hanya masalah komunikasi dan teknis di lapangan aja. Mungkin karena antara pemerintah pusat dan daerah itu dulu. Yang di daerah itu kadang-kadang menerjemahkan berbeda. Jadi nanti insya Allah setelah ini akan segera disusul dengan surat edaran itu ditambah dengan juknis ya Bu ya. Itu semuanya akan menjadi jelas, nasib kita akan semakin terang, dan insya Allah tidak akan ada masalah lagi di lapangan. Ya. Cepat kita ya teman Bu. Jadi ada informasi terakhir saja. Kami juga akan merevisi juknis untuk pembayaran tunjangan profesi. Jadi dengan adanya revisi juknis pembayaran tunjangan profesi ini, ya sesuai dengan beban kerja kurikulum 2013, tidak hanya untuk TIK, tapi semua, gitu ya. Itu nanti akan disertai dengan surat edaran dari pimpinan, ya kementerian, ya.
apakah itu Pak Sekjen atau Pak Menteri dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu yang segera akan kami lakukan selain membenahi Dapodikdas dan Dapodikmen. Itu saja. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Begitulah Bapak Ibu guru TIK yang berbahagia. Sesi ini kita tutup, kita beri aplaus meriah untuk dua Sri Kandi Kemendikbud